Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Dan video kali ini aku bareng Amanda. Jadi Amandanya lagi aku gendong. Ini ada sengaja duknya di sini karena emang harus ready anytime dia muntah atau slimy lendir dari dalam tuh keluar gitu. Jadi ini hari kedua dia flu. Ini pertama kali flu. Kayaknya nggak deh. Jadi seminggu pertama pas dia baru lahir, dia flu tapi itu cuma seminggu dan nggak terlalu parah kayak sekarang. Nah ini dia sekarang udah umur 3 bulan setengah dan dia kena flu semalam itu. Untungnya ya weekend jadi aku bisa gantian sama suami. Jadi aku dari malam sampai jam 5 itu begadang bener-bener gendong dia karena dia aja tidurnya tuh susah banget. Terus dari jam 5 papanya yang take over dan aku tuh baru bangun jam 10 apa jam setengah 11 kayak gitu tadi. Nah jadi ini pertama kalinya bener-bener ngeronda non-stop kayak gitu karena biasanya aku masih ada tidur kayak di awal-awal dia juga agak susah gitu kan tidurnya, tapi masih yang bisa tidur lah sejam apa 1,5 jam 2 jam gitu. Tapi ini tadi malam dianya bener-bener susah banget tidur karena setiap dia tidur itu tuh kayak harus tarik nafas loh. Aku aja ngelihat dia tuh kayak takut gitu karena dia kayak nggak nafas, jadi kayak ditahan kayak gitu lama banget terus akhirnya baru dia tarik nafas kayak gitu loh. Jadi kayak lendir atau slimingnya di dalam di chestnya itu, di dadanya itu kayak apa ya, nyangkut gitu loh. Terus ditambah lagi dia ke hidungnya juga mampet, jadi buat tidur aja dia bener-bener susah banget. Sedangkan di gendongan aja posisi berdiri begini itu buat dia udah susah, masih susah banget untuk tidur dan nafas bagus gitu, apalagi diletakin. Jadi nggak bakalan bisa gitu diletakin tiduran kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus posisi di apa tidurnya itu posisi berdiri kayak gini digendong. Nah dan ini dia udah tidur tuh. Dan apa ya, satu hal sih yang aku pelajarin semenjak ada Amanda ya, jadi kita berdua tuh bener-bener dilatih banget, super sabar, super apa ya, ada momennya tuh rasanya tuh kayak udah mau pecah, kayak aduh gila banget gitu rasanya. Secara kita tuh udah ngantuk, mata tuh udah yang perih banget dan udah pengen ngantuk, giliran udah mau tutup mata mau tidur tiba-tiba tiba-tiba dianya nangis. Terus memang harus dia di comfort lah gimana dia supaya bisa nyaman dan supaya bisa anteng lagi, bisa tidur lagi gitu. Jadi bener-bener harus sudah siap untuk nggak tidur gitu. Ini salah satu challenge-nya ya sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu. Jadi emang bukan pekerjaan yang gampang, apalagi di saat-saat kayak gini baby lagi sakit. Bener-bener perhatian itu semua fokus ke baby, jadi nggak ada waktu lagi untuk yang jangankan untuk yang lain-lain gitu, untuk diri sendiri aja kita tidur aja nggak bisa gitu. Jadi bener-bener fokus utamanya itu baby, ditambah lagi kita yang harus serba sabar dan serba apa ya, harus bisa menghadapi situasi yang kayak gitu gitu. Karena di momen kayak gini kita nggak tahu mau ngapain gitu. Kita
dianya sendiri, babynya sendiri nggak tahu mau ngapain, dan ditambah lagi kan babynya belum bisa ngomong, aku nggak bisa tidur, hidungku sakit, apa dia nggak bisa ngomong atau cerita kecuali ya cuma nangis, dan nangisnya itu kadang buat kita stres, buat kita ngerasa annoying, buat kita ngerasa apa sih, emosi gitu loh. Aku sendiri kadang menghadapi, maksudnya lu maunya apa sih gitu loh, maksudnya popoknya udah enggak gitu, terus minum udah, terus tapi ditambah karena memang posisi sakit kayak gitu dia nggak nyaman. Kita aja orang dewasa kalau misalnya lagi kena flu malam aja tidurnya tuh susah gitu, apalagi ditambah dia kondisinya masih baby kayak gitu kan. Jadi memang bener-bener kita yang diuji kesabarannya, dan apa ya, ya itu dia hidup sekarang sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, itu bener-bener yang apa ya, nggak bisa lagi semaunya gue gitu loh. Yang tadinya akunya yang iya kalau aku mau begini ya begini gitu loh, kalau kayak sekarang sama dia, oh aku maunya nyuekin dulu, ya nggak mungkin gitu kan. Anak sendiri tuh denger dengernya nangis gitu, dia juga udah nangisnya minta minta apa sih, kayak minta pertolongan. Tahu sendiri baby kan nggak bisa apa-apa, jadi mereka tuh bener-bener helpless banget. Jadi ya kita sendiri, kita sebagai ibunya yang satu-satunya yang bisa menyamankan mereka, memberi mereka kenyamanan, entah pelukan, entah cuman gendong, dan sambil nyanyi, sambil muter-muter di rumah, berusaha untuk memberikan kenyamanan buat dia, dan dia bisa tidur. Dan itu yang gue lakukan sepanjang malam sampai jam 5. Aku tuh udah yang kayak udah ambruk banget rasanya, udah mata tuh udah perih kayak gitu. Terus apa, gantian sama suami, terus aku yang ganti tidur gitu. Terus apa ya, sengaja buat video ini juga jadi buat apa ya, buat kita ibu-ibu, buat mama-mama, buat pokoknya kita status sebagai ibu lah. Gue bener-bener harus ancungin jempol, gue sih ngerasainnya baru sekarang gitu ya, semenjak jadi ibu. Tapi dulu-dulu mah gimana ya, sebelum kita ngerasain kita nggak pernah tahu gimana posisinya gitu loh. Dan sekarang gue ngerasain gimana perjuangannya, gimana berusaha sabarnya, gimana seorang ibu berusaha kasih yang terbaik, ngasih rasa aman, rasa ternyaman buat babynya. Dan itu tuh baru gue rasain sekarang gitu, gimana pengorbanannya gitu. Jadi apa ya, gue ngerasa sebagai ibu tuh baru menyadari betapa besarnya pengorbanan seorang ibu gitu loh. Jadi dia nggak pikirin kesenangannya atau memikirkan dirinya lagi, tapi bener-bener semuanya tuh fokus utamanya babynya gitu. So apa ya, kayaknya sih video ini lebih kayak curhat kayak gitu aja. Semoga Amanda flu-nya ini nggak lama, dan aku juga nggak mau terlalu khawatir yang harus gimana nih gitu, karena memang aku juga baca banyak informasi yang nggak ada apa-apa yang bisa kita buat ya, kecuali ngasih mereka kenyamanan dan berusaha nenangin mereka gitu. Karena memang bayi ya wajar ada flu kayak gini, dan itu juga ngebantu nge-build, membangun imun atau tubuh mereka untuk ngelawan virus-virus, pokoknya buat ngebantu mereka lebih kuat. Jadi fase ini ya fase perkembangan mereka, salah satu perkembangan mereka. Jadi kalau misalnya ada flu di luar sana, ada virus yang lain-lainnya, tubuhnya itu tuh udah terlatih, tubuhnya itu tuh udah bisa menghadapi dan melawan itu gitu. Dan yang bisa kita lakukan yaitu tadi kasih kenyamanan dan berusaha untuk tenangin mereka supaya babynya juga bisa istirahat gitu. Terus kalaupun misalnya ke dokter ya paling dokter juga paling kasih saran, kasih tenangan, dan dan hanya seorang ibu gitu loh, kita yang paling dekat mamanya yang bisa kasih kenyamanan itu, yang paling ngerti itu ya kita gitu. Karena ya dikasih ke papanya aja kadang nangis gitu, jadi memang lebih ke mamanya gitu. Dan itulah posisi si ibu, tanggung jawabnya yang besar, dan itu tadi pengorbanannya bener-bener banget buat anaknya. Dan apa ya, dan untuk kayak baby juga kan obat juga nggak bisa gitu kan, nggak ada yang kasih obat ini aja biar baikan, apa nggak bisa. Jadi ya memang harus ngelewatin proses itu, dan ya semoga nggak terlalu lama flu-nya, dia bisa kuat, dia bisa juga minumnya, karena minumnya agak susah juga ya, karena ya memang keganggu kepernapasan, jadi ya wajar. Tapi semoga dia minumnya juga bisa lah cukup gitu ya, kalau nggak minum nggak banyak, setidaknya cukup untuk dia, jadi dia bisa tetap kuat ngadepin flu-nya ini. Dan
Semoga cepat sembuh. Jadi ini hari kedua, itu mulainya dari kemarin siang ke sorean udah mulai kelihatan kayak gitu dia bersin-bersin, terus hidungnya tuh meler, terus sampai malamnya. Biasa kalau kita aja orang dewasa kalau siang masih mending gitu, tapi pas udah malam mau tidur kita nggak bisa tidur karena hidung yang ke sumbat lah, nafasnya susah gitu. Jadi baby juga ngalamin hal yang sama dan itu yang gue rasain. Dan ini hari kedua, ini siang dia aku gendong kayak gini dan ini tidur bener-bener nyaman banget. Ini salah satu hal yang paling aku suka sebagai ibu, bisa menikmatin melihat pemandangan yang menurut aku tuh paling the best dari baby, yaitu ngeliat mereka tuh tidur. Karena kayak waktu babynya lagi tidur tuh, Amanda tidur kayak gini, itu tuh kasih aku kerasa kenyamanan gitu loh. Bisa ngelihatnya itu tuh, ngelihat Amanda tidur tuh apa ya, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, tapi tidurnya tuh tenang, nyaman, ngerasa aman gitu. Apalagi tidur pas aku peluk kayak gini, langsung ngadapin face to face kayak gini, itu rasanya susah banget diceritain. Tapi ya tuh, dia tidurnya tuh tentram banget gitu. Dan ya semoga guanya bisa sabar menjalanin tanggung jawab ini, proses ini. Dan buat kita atau siapa aja yang nonton video ini yang posisinya juga jadi seorang ibu, tetap kuat, tetap semangat, tetap kasih yang terbaik buat babynya. Bisa sabar, bisa, kayaknya sih sabarnya yang paling diuji, karena gue memang dari sananya tuh sabarnya tuh apa ya, gue kebiasaan orangnya ya begini-begini gitu. Terus kalau nggak bisa ya udah gitu langsung. Dan gue tuh rada cepet orangnya emosi. Lebih baik gue nggak berhubungan dengan orang yang buat gue emosi daripada gue harus menghadapi situasi itu gitu. Jadi gue tuh cepet banget naik darahnya tuh cepet banget gitu. Tapi semenjak ada Amanda, itu bener-bener dilatih gitu. Karena kalau seandainya dia orang dewasa terus kelakuannya kayak gini, gue mungkin udah lempar gitu loh, kasarnya, saking gue tuh orangnya emosian gitu. Tapi dia baby, dia nggak tahu apa-apa. Dan ya itu dia, karena gue sekarang posisinya udah sebagai ibu gitu ya. Kita kalau udah posisinya ibu, pokoknya beda banget deh gitu. Bener-bener kita berubah, bisa jadi lebih sabar, bisa jadi lebih ngalah, berkorban gitu. Kalau kalau ke orang lain menghadapinya masih bodo amat, pokoknya masih yang gimana ya, kerasnya. Terus lebih yang egois gitu, nggak peduli gitu. Pokoknya lebih mikirin utamanya itu diri sendiri gitu. Tapi semenjak ada baby, itu tuh berkorban banget. Yang utama itu bener-bener babynya, yang utama itu gimana buat anaknya bisa senang. Kadang tuh gue nggak tidur pun nggak apa-apa, yang penting Amandanya bisa tidur tenang. Kadang tuh gue makan nggak tenang pun nggak apa-apa, yang penting dianya jangan nangis. Pokoknya banyak hal yang kita korbankan, yang kita lakukan. Dan itu yang gue salut dari seorang ibu gitu. Pasti ibu-ibu siapa aja yang dengerin video ini sebagai seorang ibu, mama gitu, pasti ngelakuin yang terbaik buat anaknya. So bravo. Hebat, luar biasa buat ibu-ibu, mama, terutama khususnya ibu-ibu yang sudah duluan mengalami ini. Termasuk kayak emak aku, mama, kalau nonton video ini aku bisa ngerasain sekarang gimana dulu perjuangan mama, gimana berusaha ngelakuin yang terbaik, berkorban semuanya deh. Aku ngerasain sekarang, apalagi di posisi mama tuh ngebesarin 5 anak gitu loh. Jadi berkali-kali tahapnya, 5 kali dengan karakter yang berbeda-beda ngebesarinnya sendiri. Nggak ada kayak sekarang aku masih ada bantuan lah omanya gitu. Terus kalau kayak mama aku dulu tuh tinggalnya masih bener-bener misah, mandiri sendiri gitu. Ditambah lagi mungkin hidup pas saat itu lebih susah dibanding aku sekarang bener-bener full time mama. Jadi full perhatian aku tuh bener-bener buat Amanda. Sementara pas zamannya dulu mama sambil kerja, sambil ngurus rumah, sambil ngurus anak. So hebat banget. Dan kayaknya itu dulu video cuap-cuap atau curhatan kali ini. Semoga aku buat video ini one day aku bisa buka lagi, lihat lagi video ini, mengingat lagi masa-masa ini. Dan itu dulu kayaknya cerita video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Kalau misalnya kalian nonton video ini, dan apapun kesulitannya, apapun tantangan yang kita hadapi, gue percaya itu bakalan terlewatin gitu. Jadi nggak semua itu hanya proses, nggak akan stuck atau nggak akan berada di tempat yang sama selamanya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi masa-masa yang sulit, tantangannya cukup besar, akan ada masanya
itu terlewatin dan digantikan dengan hal yang baik, dan pokoknya lebih membaik lagi tuh. Kalau diingat kemarin-kemarin di awal bulan pertama bulan kedua aku juga berat banget ngadepin Amanda, adaptasi dan segala macamnya, tapi udah bulan ketiga ini jalan bulan keempat udah jauh lebih baik gitu. Jadi aku juga percaya kalau misalnya sekarang dia harus sakit harus kayak gini, itu buat ngebentuk tubuhnya lebih kuat. Jadi ini juga bakal terlewatin dan dianya bisa jadi tumbuh jadi anak yang daya tahan tubuhnya kuat, bisa bisa ngelewatin masa-masa flu kayak gini. Dan ya itu dia, so tetap semangat karena dia juga udah nangis. Sampai ketemu di video yang akan datang. Bye bye. Iya nak, sayang mama, sayang mama, sayang mama, oh sayang anak.